Oleh sebab itu Tuhan, biar kiranya apa yang sebentar kami baca, kami renungkan, bukan saja menjadi informasi yang baik bagi kami, tetapi biarlah itu semua mengubahkan kehidupan kami oleh kuat kuasa Allah Kudus. Terima kasih Bapa, demi Kristus Yesus, Tuhan tolong hamba yang berbicara dan setiap kami mendengar. Biarlah hikmat Tuhan memenuhi akan kehidupan kami. Demi Kristus Yesus, kami berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin. Baik jemaat Tuhan, silakan duduk. Kita ada di bulan yang pertama, jadi minggu yang pertama di bulan yang kelima, bulan Mei ini, kita ada untuk beribadah. Dan di dalam bulan Mei ini, tema besar kita yaitu tentang loyalitas, ya, loyalitas, kepatuhan atau kesetiaan. Dan pagi hari ini kita dalam satu tema yaitu kesetiaan Allah, ya, kesetiaan Allah. Kalau kita bicara tentang setia, maka itu akan melibatkan lebih dari satu pihak, ya. Sekurang-kurangnya dua pihak, baru kita bisa melihat atau bisa mendefinisikan atau mengartikan arti kesetiaan itu. Maka kalau kita bicara tentang kesetiaan Allah, di dalam kesetiaan itu pasti ada yang namanya kecemburuan, ya. Kalau kemarin kita di dalam minggu yang terakhir bicara tentang perintah dan janji, maka di dalam kesetiaan Allah pun di situ tidak lepas dari yang namanya perintah dan janji Allah. Tapi pagi hari ini kita akan melihat bahwa kalau kita bicara tentang kesetiaan Allah, maka di dalam kesetiaan itu ada kecemburuan Allah itu sendiri. Kenapa? Karena di dalam Hosea pasal yang kedua, ya, ayat 19 berkata bahwa aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Tuhan mengumpamakan Israel sebagai istri, yang dimana ini sangat-sangat menarik untuk kita, karena ketika bicara tentang kesetiaan seorang suami kepada istri, maka Tuhan mengajarkan kita di dalam Hosea pasal 2 ayat 19 berkata bahwa Tuhan akan menjadikan Israel sebagai istri selama-lamanya di dalam kebenaran, keadilan, kasih setia dan kasih sayang. Tetapi menjadi pertanyaannya seperti ini, kalau Tuhan itu setia kepada Israel, ya, penuh kasih dan sayang, kenapa di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 berkata begini, ya, saya menyebutkan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ya. Tetapi di dalam bagian firman Tuhan yang lain dikatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang cemburu, ya. Jadi ini seolah-olah berkontradiksi dengan apa yang Tuhan katakan tentang dirinya sendiri. Bahkan Yesaya pasal 37 ayat 30 berkata, sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari gunung Sion orang-orang yang terluput. Giat cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Di sini menyatakan bahwa Allah adalah Allah yang setia, tetapi Dia juga adalah Allah yang cemburu. Tetapi satu kali berkata bahwa kasih itu tidak boleh cemburu. Nah, apakah firman Tuhan pagi hari ini berkontradiksi, berlawanan satu dengan yang lain? Dan jawabannya pastinya tidak, ya. Kenapa Dia Allah yang cemburu? Kenapa Dia Allah yang setia? Atau kenapa Dia disebut setia tapi kok cemburuan? Kan begini. Kenapa Allah disebut Allah yang setia tapi Dia cemburuan?
seperti kita. Kalau kita cemburu kepada pasangan kita, ya. Jadi kalau orang tanya kenapa ada cemburu, ya karena Allah cemburu dengan keadilan dan kebenaran. Karena keadilan dan kebenarannya itu yang akan membawa orang-orang, membawa umat kepunyaannya jemaat Tuhan pagi hari ini supaya lebih mempercayai dan lebih mengenal kesetiaan Allah. Ya. Tanpa keadilan dan kebenaran Allah, maka kesetiaan yang kita artikan, kesetiaan yang kita lakukan itu kesetiaan yang biasa-biasa saja. Ya. Makanya dalam Amsal pasal 6 ayat 34 berkata, karena cemburu adalah geram seorang lelaki, ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Jadi ini firman ini menegaskan begini, karena cemburu adalah geram seorang lelaki. Jadi ibu-ibu, kakak nona, ayah nona, kalau laki-laki cemburu firman Tuhan yang ngomong, karena cemburu itu bagian dari pribadi laki-laki. Ya. Ya. Kenapa? Karena ia tidak akan belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Ini mengatakan begini, Allah yang setia, dia juga ada yang cemburu. Dia cemburu dengan keadilan dan kebenarannya supaya kita yang tidak setia ini tidak mengalami pembalasan dendam pada penghakiman nanti. Itu maksudnya. Jadi, marilah kita pagi hari ini supaya kita mengerti bahwa kesetiaan Allah itu tidak berarti Tuhan akan menjawab setiap doa yang akan kita doakan. Jadi ada yang bilang begini, Allah adalah Allah yang setia. Seharusnya kalau dia setia, dia menjawab setiap doa-doa kita. Tetapi saya mau tegaskan pagi hari ini, kesetiaan Tuhan tidak berarti ia akan menjawab semua doa-doa yang kita naikkan. Ya. Ketika segalanya berjalan dengan baik dan tampaknya kita mendapatkan apa yang kita inginkan, ya, kita langsung mengakui bahwa Tuhan baik, Tuhan setia, Tuhan luar biasa. Namun tantangan yang nyata adalah begini, kesetiaan Tuhan kepada kita dan kesetiaan kita kepada Tuhan itu harus dibuktikan lewat pergumulan dan tantangan hidup. Amin. Karena kesetiaan tidak pernah bisa kita lihat di dalam pribadi, di dalam suatu hubungan tanpa ada tantangan dan pergumulan. Bagaimana bisa disebut kesetiaan kalau tidak pernah ada yang namanya pergumulan dan tantangan? Ya kan? Ibu suami setia, kalau tak kau dasar. Bebunya setia, kalau nggak mau dasar. Ya toh, bebu suami setia, ya karena yang sengaja yang mau. Coba saja yang mau. Ya toh, ini kita bicara supaya apa? Supaya kita bisa melihat bahwa kesetiaan itu akan terbukti ketika ada pergumulan dan tantangan. Amin. Amin, jemaat Tuhan. Ya. Tuhan setia bukan karena ya kita itu meminta dia setia, bahwa dia setia. Namun ada firman yang mengatakan bahwa dia adalah Tuhan yang setia. Ya. Bahkan kalau kita lihat jauh ke belakang, apa yang dialami oleh bangsa Israel, ya, di dalam penyertaan Tuhan yang ketika mereka dikeluarkan dari Mesir menuju tanah perjanjian yang Tuhan janjikan bagi mereka, kita melihat bahwa apa yang terjadi di dalam perjalanan mereka, yang terjadi dalam perjalanan mereka itu adalah kesetiaan Allah kepada keturunan Abraham. Ya. Jadi penyertaan Musa, penyertaan Tuhan kepada Musa itu karena janji Tuhan kepada Abraham. Ya. Nah, di dalam janji Tuhan kepada Abraham, Tuhan harus setia kepada janjinya. Walaupun di dalam ketidaksetiaan bangsa Israel, tetapi Tuhan tetap setia. Ya. Bagaimana bisa? Ya, Tuhan tetap setia di dalam ketidaksetiaan bangsa Israel. Kalau kita katakan Tuhan tetap setia pada faktanya, ya, bahwa bangsa
Israel hampir semua kecuali 2 orang yang keluar dari Mesir yang hidup, yang lain daripada itu mati semua di padang gurun. Terus kita bilang begini, bilanglah Tuhan setia. Kok matinya banyak? Kok hanya 2 orang yang masuk? Ya, selain yang nanti lahir di padang gurun, tapi semua yang keluar dari Mesir itu mati di padang gurun. Terus kita bertanyakan, bilanglah setia, bilangnya Tuhan setia, tapi kenapa banyak yang mati? Nah, ini yang saya mau sampaikan begini. Tuhan tidak pernah gagal menepati janjinya. Dia tidak pernah lalai menepati perjanjiannya. Ketidaktaatan dan ketidaksetiaan umat Allah tidak pernah mengalahkan dan membatalkan kesetiaan. Saya ulang, ketidaksetiaan dan ketidaktaatan bangsa Israel atau umat kepunyaannya tidak pernah membatalkan kesetiaannya. Ya. Kalau kita bicara tentang setia, maka hanya sedikit orang-orang yang dikatakan setia di dalam Alkitab yang kita baca. Bahkan dikatakan begini, Pengkhotbah pasal 7 ayat 24. Apa yang ada itu jauh dan dalam, sangat dalam. Siapa yang dapat menemukannya? Dalam konteksnya ini bicara tentang kesetiaan. Dikatakan apa yang ada itu jauh dan dalam, sangat dalam. Siapa yang dapat menemukannya? Ini bicara tentang kesetiaan. Firman Tuhan lebih dalam, jauh dan dalam mengenai kesetiaan. Karena kesetiaan itu hanya Tuhan yang bisa menyelidikinya. Ya, bahkan Amsal 20 ayat 6 yang begini, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapa menemukannya? Ya. Jadi untuk tentang kesetiaan kita kepada Tuhan, firman Tuhan sudah bilang begini, jarang ditemukan. Bukan tidak ditemukan, tapi sangat jarang ditemukan. Ya. Makanya sebagai umat-umat Tuhan, sebagai orang-orang yang terus melihat bahwa Dia adalah Tuhan yang setia, mari kita belajar bersama-sama bagaimana kita bisa memiliki Allah yang setia itu dan selalu bersama dengan kita. Karena begini, kesetiaan itu adalah bagian yang penting dari siapa Tuhan kita. Kesetiaan itu adalah salah satu sifatnya Allah yang kudus. Dalam Mazmur pasal 89 ayat 8, Mazmur 89 ayat 8, itu kebetulan saya tidak. Ya, Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus dan sangat ditakuti melebihi yang ada di sekelilingnya. Ini ayat 8 kan? Ya. Ibrani 3 ayat 18, Ibrani 13 ayat 8. Ibrani 13 ayat 8. Kalau dia salah. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Kesetiaannya tidak pernah berubah. Ya. Bahkan di dalam kesetiaannya Tuhan, di dalam kesetiaannya Tuhan kita bisa temukan bahwa Dia adalah Allah yang membatasi semua pencobaan kita. Membatasi, ya, bukan menggagalkan, bukan menghilangkan, bukan menyediakan. Ya. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, ya. Dia adalah pribadi yang setia sehingga membatasi segala pencobaan yang kita alami, bukan menyediakan. Ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Ya. Jadi dalam sifatnya yang setia, Dia membatasi pencobaan yang kita alami karena Dia tahu kekuatan kita. Ya. Bahkan dikatakan di dalam kesetiaannya Dia mengampuni dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya. Di dalam kesetiaannya bukan saja Tuhan membatasi pencobaan yang harus kita alami, tapi di dalam kesetiaannya
Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya. Jadi kesetiaan Allah itu luar biasa, membatasi pencobaan yang harus kita alami, mengampuni dosa-dosa kita. Bahkan dikatakan begini, kesetiaan Allah itu memampukan kita untuk hidup di dalam kekudusan. 1 Korintus 1 ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Ya. Dalam Filipi 1 ayat 6, ya. Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-6 dikatakan, aku yakin ini, ya, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Kenapa saya hubungkan dengan kekudusan? Karena hanya orang-orang yang hidup itu kudus, orang-orang yang akan berjumpa dengan Yesus. Ya. Jadi dalam kesetiaannya Tuhan mampukan kita dan Tuhan menguduskan kita agar kita dapat berkenan di hadapan Tuhan. Nah, jadi pertanyaannya begini, bagaimana agar manusia dapat setia? Bagaimana agar manusia dapat setia? Kalau kita baca tentang kesetiaan manusia, jemaat Tuhan, maka kesetiaan manusia itu by moment, hanya momen. Tuhan tolong kasih mana, dan setia. Nanti haus dong bertanya. Nanti Tuhan kasih air dong bertanya minta lagi. Habis itu nanti Tuhan tolong teriak minta yang lain. Sama dengan kita. Ya. Kita minta ini, Tuhan kasih kita setia. Tuhan belum kasih atau Tuhan sudah kasih dan sudah berjalan waktu, kesetiaan kita mulai luntur. Nanti kita minta lagi, Tuhan kasih kita setia. Begitu terus. Karena begini, bagaimana agar manusia dapat setia? Saya mau bilang begini, manusia tidak bisa dapat setia karena hatinya itu susah ditebak dan hatinya itu sudah penuh dengan dosa. Amsal 20 ayat yang kelima. Ya. Kenapa manusia itu susah untuk setia? Karena Amsal pasal 20 ayat 5 bilang begini. Rencana di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Ya. Kesetiaan itu muncul dari hati yang paling dalam, dan itu dibilang begini, itu setengah mati. Orang bisa tahu. Hanya orang yang pandai yang bisa menimbanya. Ya. Ayat 8 coba dalam Amsal 20 ayat 8. Raja yang tersemayam di atas kursi pengadilan dapat mengetahui segala yang jahat dengan matanya. Ya. Jadi ini bicara tentang siapa? Tentang Tuhan. Ini bicara tentang siapa? Hati manusia yang betul-betul sangat dalam di dalam kesetiaannya. Ya. Bahkan hati kita dikatakan bahwa hati kita ini kotor sehingga kita tidak mampu untuk membersihkannya sendiri. Ayat 9. Siapakah dapat berkata, aku telah membersihkan hati, aku tahir daripada dosa. Sampai bilang, ini hati aman, hati aman, oh, aman. Ada seorang yang bilang, aman, oh, aman, hati aman, aman. Tapi sampai yang dalam, sampai bilang begini, sampai yang dapat membersihkan hati, ya. Sampai bisa mentahirkan hati, ya, saudara, cuma Tuhan. Jadi kalau orang bilang begini, ada masalah hati aman, dia bilang aman, dia itu Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa membereskan hati kita. Hanya Tuhan yang bisa membereskan segala kegelisahan ini. Kalau kita bisa, kita itu Tuhan atau kita sedang memanipulasi keadaan kita sendiri. Ya. Makanya untuk bisa manusia setia, penyucian hati itu
yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Hanya Allah yang mampu menyucikan hati. Kalau hati kita sudah disucikan, hati kita sudah dibereskan, itu menjadi salah satu indikasi untuk kita bisa setia dengan Tuhan. Hati, ya. Kalau kita cemburu dengan suami istri, dengan pacar, dengan pasangan kita, yang paling sakit itu di mana? Kepala, hati. Ya, apalagi sudah luar banyak, yang masih pacaran, wis luar banyak, baru selingkuh, baru ulang tahun sekali lumayan, baru lebih luar lain. Yang sakit di mana? Ya, yang paling utama sakit di dompet juga sih, ya kan? Masalahnya karunya lumayan mahal begitu. Sebelum di hati di dompet dulu. Tetapi untuk perkara dompet kita bisa cari isi kepala. Tapi untuk perkara hati dibilang hanya Tuhan yang mampu menyucikan, melahirkan, membersihkan hati manusia. Amin. Tetapi kita tidak bisa hanya membiarkan begini. Kita percaya akan pengorbanan Tuhan, kita percaya akan karya salibnya, terus kita punya hati dimurnikan. Tidak bisa seperti itu. Tidak bisa sebatas itu saja. Kita butuh hati kita, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 8 dan 9. Hati yang telah disucikan, dikuduskan, ditahirkan oleh pengorbanan Tuhan perlu tuntunan dan pimpinan Roh Kudus. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, sama seperti kepada kita, dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Jadi hati yang disucikan harus dituntun oleh Roh Kudus, bukan dituntun oleh perasaan, bukan dituntun oleh posisi, jabatan, harta, kekayaan kita. Tapi hati yang disucikan hanya bisa dituntun oleh Roh Kudus agar hati kita terus-menerus disucikan, dikuduskan. Ya. Makanya salah satu statement yang menjadi menarik yang saya coba buat, dan ini mungkin jemaat Tuhan sudah pernah dengar juga. Saya bilang begini, kesetiaan Allah tidak bergantung pada kesetiaan kita, namun kita perlu mengingat bahwa setiap ketidaksetiaan manusia ada konsekuensinya. Amin. Kesetiaan Allah itu, jemaat Tuhan, tidak bergantung pada kesetiaan manusia. Ya, tidak bergantung pada kesetiaan manusia. Manusia dia setia, nanti kita akan baca firman Tuhan. Ya, jika manusia tidak setia, Allah tetap setia, karena Allah tidak pernah bisa menyangkal dirinya. Itu ayat pokoknya. Karena dia bilang begini, kata sudah setia, Allah setia, lu mati pak. Itu sama kayak begini, kata sudah kerja tapi kan tak makan. Kata sudah kerja tapi tak gaji, ini yang tak mau. Itu sama dengan kita bilang begitu. Apakah ayatnya bilang seperti itu? Mari kita lihat. Ya. Kesetiaan Allah tidak bergantung kepada kesetiaan manusia. Ya. Tetapi ketidaksetiaannya manusia, tidak setia manusia kepada Tuhan, itu pasti ada konsekuensi, ada akibat dari ketidaksetiaan kita. Bukan ancaman, ya, bukan ancaman, tetapi itu fakta. Ya, ketika seseorang berjalan secara konsisten dengan Tuhan, seseorang mempunyai hati yang rendah, memiliki kerendahan hati dalam kehidupan pelayanannya, maka dia dapat disebut sebagai hamba yang setia. Di dalam Alkitab tidak pernah berkata begini, jemaat yang setia. Yang ada itu hamba yang setia dan hamba yang jahat dan malas. Nah, kita yang mana? Kita itu, kalau kita baca Alkitab, cuma dua jenis hamba dalam Alkitab yang kita temukan. Hamba yang setia dan hamba yang jahat disertai dengan hamba yang malas. Jahat dan malas itu satu. Ya.
Matius pasal 25 ayat 23 sampai 26. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima satu talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut, dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini dari mana kepunyaan Tuhan? Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Baik dan setia, jahat dan malas itu satu paket. Jadi kalau kita bisa makan paket mana? Paket jahat dan malas atau paket baik dan setia, itu bisa dipisahkan. Ya. Jadi sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita cuma bisa diidentifikasi, kita cuma bisa disebut hamba yang baik dan setia atau hamba yang jahat dan malas. Seperti ini. Bahkan kita diperhadapkan, dibilang seperti ini, ketidaksetiaan akan memperhadapkan kita dengan keputusan bahwa Tuhan akan malu untuk mengakui kita. Ya. Jadi akibat dari ketidaksetiaannya manusia, kalau manusia sudah taat, maka Tuhan akan malu mengakui dia di hadapan Bapa. Markus pasal 8 ayat 38. Sebab barang siapa malu karena aku dan perkataan-perkataanku di tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat yang kudus. Ya. Jadi ketidaksetiaan kita itu Tuhan malu apa ini? Kita mana banget. Kan kadang begitu. Jadi kalau kita tidak setia kepada Tuhan, maka dikatakan bahwa Dia malu mengakui kita di hadapan Bapa. Ya. Kesetiaan juga ada levelnya. Lukas pasal 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi kalau mau dapati apa yang Tuhan mau berikan bagi kita, setia di perkara kecil. Jangan langsung minta perkara besar. Ya. Hal-hal kecil dulu. Setia cuci piring, setia kasih makan babi, ya. Walaupun makanan babi harga naik ya dope. Setia siram sayur, setia bangun pagi. Apa yang sudah habis kuliah, lulus SMA, lu jangan harus bangun pagi, bangun pagi itu cuma karena kuliah dan kerja dan sekolah. Lebih yang itu. Tapi ingat tanggal 9 ini ibadah kenaikan tanggal 9, itu libur. Jangan manusia. Ya. Kalau setia dalam perkara-perkara kecil, bahkan saya pernah dengar begini, kalau lu setia dengan lu tempat tidur, maka lu jangan pernah berpikir lu akan setia dalam hal-hal yang besar. Apa maksudnya? Bangun kasih beres tempat tidur. Kalau lu hanya bangun ke saat bisa langsung jalan, nanti ada dia punya gembala yang kasih rapi ya. Maka jangan pernah harap seperti ini. Oh, Bapak gembala ini kalau bangun harus kasih rapi. Saya sudah 10 bulan tidak tidur di tempat tidur. Jadi saya tidak bangun kasih rapi di tempat tidur. Yang kasih rapi di tempat tidur di rumah. Yang ada yang gembala tidak ngomong. Saya kasih rapi di tempat tidur karena kalau kasih rapi mandi sawah, jadi kasih rapi. Tapi saya susah kumpulan dia tempat tidur karena saya tidur di bawah. Ya. Karena kalau tidur malam saya paling suka bola balik kanan kok. Kalau bola balik
untuk setia di bawah. Iya kok, jadi untuk kasih beres seperti itu, tapi itu pun masih kena tegur dari bagaimana kasih rapi itu 3 ayat, begitu ya. Karena dari hal kecil, kalau kita dipercayakan hal besar, amin. Ya. Kita hidup oleh karena kesetiaan dan kasih karunia Allah, maka sudah seharusnya kesetiaan Allah kita itu membuat kita terus setia. Kisah Matius pasal 11 ayat 23. Kita hidup oleh karena kesetiaan dan kasih karunia Allah, maka sudah seharusnya di dalam kesetiaan dan kasih karunia Allah itu semakin hari kita semakin setia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Jadi orang-orang yang mengalami kasih karunia, orang-orang yang mengalami sukacita dari Tuhan adalah orang-orang yang mampu setia. Seharusnya begitu. Ya. Tetapi ketika kita melihat hari hidup kita, apa yang telah kita perbuat dalam kehidupan ini, maka yang paling dituntut di dalam kehidupan kita, ya, yaitu kesetiaan kita kepada Tuhan. Makanya di dalam buah roh itu adalah salah satu buah yang ada. Walaupun dalam pengertiannya bahwa di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dikatakan begini, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Jadi orang-orang yang setia adalah orang-orang yang memiliki buah roh itu. Ya. Saudara, kita setia akan suami istri, bahkan dalam pekerjaan, dalam pelayanan kita. Maka kalau belum, maka mari kita mulai untuk belajar setia di dalam hal-hal yang sementara kita jalankan atau kita lakukan. Dalam kesetiaannya juga Allah melindungi kita dari kejahatan. Ya. Di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 3. Ya. Dalam kesetiaan Tuhan melindungi kita dari setiap kejahatan yang mungkin akan kita lakukan. 2 Tesalonika 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Jadi dalam kesetiaan Tuhan memelihara hati kita, menjaga kita dari apa yang jahat. Nah, ini ayat favorit kita yang tadi saya bilang. Ayat favorit kita itu yang ini. 2 Timotius 2 ayat 13. Ini ayat favoritnya kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tak dapat menyangkal dirinya. Som setia, Tuhan setia. Jadi kita bisa setia, apa ini? Som bisa setia dalam hidup ini. Kosong setia, semua tetap setia. Nah ini kesalahan kita. Karena begini, kesetiaan itu bukan untuk kita menjadi sombong, atau ketidaksetiaan itu tidak membuat kita menjadi sombong. Tetapi ketidaksetiaan kita itu ada konsekuensinya. Ketidaksetiaan kita itu pasti akan ada akibatnya. Dan ini yang belum kita lihat sekarang. Jangan pakai firman Tuhan ini. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak bisa menyangkal dirinya. Kenapa? Ia tidak bisa menyangkal dirinya. Itu bukan bahwa dia akan terus setia dalam ketidaksetiaan kita. Ia tidak bisa menyangkal dirinya, karena yang dimaksudkan ia tidak bisa menyangkal dirinya dalam ini. Ia begitu mengasihi manusia. Itu maksudnya. Jadi jangan pernah bilang begini, oh Tuhan akan tetap setia walaupun kita tidak setia. Iya, dia mengasihi. Jadi bukan karena kesetiaan buat dia mengasihi. Ketidaksetiaan saja dia setia.
Makanya guys, tapi mau bilang begini, kita orang-orang yang setia ini juga jangan sombong. Kalau kita lihat orang yang tidak setia melayani, orang yang tidak setia beribadah, orang yang tidak setia memberikan persembahan, orang yang tidak setia di dalam hal-hal rohani, orang yang tidak setia dengan segala sesuatu yang sedang dipercayakan, jangan kita sombong. Karena kesetiaan kita itu bukan karena kita, ya. Kesetiaan itu bukan untuk sombong, tapi kesetiaan itu tujuannya memuliakan Allah. Titus pasal 2 ayat 10. Kesetiaan itu tujuannya bukan untuk sombong, tetapi untuk memuliakan Allah. Jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian, kalau kamu tulus, kalau kamu setia, maka dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah juru selamat kita. Jadi kalau kita setia melakukan firman, kita setia beribadah, melayani, memberi persembahan, apapun itu yang sedang mempercayakan dari kita, tujuannya bukan untuk pamer, bukan untuk sombong, tapi untuk memuliakan Tuhan. Amin. Jadi jangan ada orang-orang yang setia terus merasa diri hebat dalam kesetiaannya. Jangan pernah. Ya. Terus kita menganggap mereka orang-orang yang tidak setia. Kita menganggap orang-orang yang sedang jatuh, ya, dalam dosa mereka, bahwa mereka orang-orang yang tidak setia. Jangan seperti itu, ya. Karena begini, di dalam kesetiaan kita kepada Allah, maka dikatakan begini, hanya orang yang setia yang dapat dipercaya. Saya pernah ikut beberapa hari, berapa minggu yang lalu, 1 minggu yang lalu. Saya pergi ke rumah teman, saya tanya, ada di mana musisi di rumah? Datang sah. Oh iya. Tapi dia ada di kios orang tuanya. Jadi saya pergi, pas saya sampai, karena dia datang sah. Saya sampai begini, itu ada dong kata Adi, itu dong bapak katanya ada 11 orang. Dong bapak kata Adi. Yang 10 orang sunyi. Jadi dong total semua, kalau dong cerita di benta, total semua dong anak cucu ada sudah di benta. Itu total semua dari kakak Adi 11 orang, semua 80 orang. Jadi karena saya tahu dia bilang gini, datang sah, jadi saya datang. Pas saya sampai, wah, ada banyak orang, baru ada bapak ikan dong. Nah, kawan sudah datang sah, baru yang kawan yang datang sah, saya sampai, dia sudah ada. Bisa ini sudah loyo saya. Kata seperti motor percaya diri mau duduk, tiba-tiba orang semua pakai kepala orang bakar ikan. Saya pandangnya cuma begini, orang suami semangat baru datang. Saya cuma berpikir begini, sampai rumah saya jangan makan. Karena pas jam makan siang, jam 1 Pak, jam 8 itu. Saya sampai gini tidak ada, tunggu saya sudah. Saya mau lupa HP, mau hubungi, tiba-tiba beliau muncul dia bilang, jangan duduk situ, di sini sah. Beda macam kosong tahu kan? Sama sebelum di keluarga besar, semua sama ternyata ya, kenapa pindah? Nah sementara duduk begitu cerita karena saya itu mampir, ya. Saya tidak lama juga. Nah waktu kami dulu begini, yang kumpulan keluarga besar panggil begini, mari sini. Saya pikirkan panggil bapak saya pulang. Pas saya mau pulang begini, saya teman bilang begini, bapak pendeta pulang, bapak pendeta dapat hujan. Mari berdoa. Saya bilang begini, Tuhan maksudnya saya datang untuk bercerita. Ya saya ikut doa. Memang yang pimpinan pendeta, ada yang pendeta, tapi tidak acara resmi juga. Acara ketoke ada bakar-bakar dulu. Nah waktu ini acara ulang tahun anaknya yang ke-19. Jadi waktu kami duduk terus minta nasihat dari orang tuanya, karena orang tuanya yang disobek, anaknya boleh diubah, anak normal lagi. Jadi di bapak begini. Cuma satu yang saya mau tegaskan dan yang saya mau ulangi supaya saya buat anak-anak ingat. Waktu dia mau kuliah, kamu sekolah di Jawa, dia sudah mau, dia mau di Kupang saya. Dan saya cuma titip satu begini, kesetiaan itu, ya, atau kepercayaan itu, ya, karena hanya orang yang setia yang dapat dipercaya. Kepercayaan itu satu kali diberikan
Kesedari kepercayaan itu satu kali diberikan. Ketika tidak bisa dipercaya, maka tidak akan pernah lagi bisa dipercaya. Terus saya waktu buat poin ini mengenai hanya orang yang setia yang dapat dipercaya. Nah, saya mau bilang begini, berapa kali kita dipercaya oleh Tuhan untuk mampu melakukan, untuk bisa melakukan firman-Nya, untuk bisa melakukan kehendak-Nya, tapi kita akhirnya tidak dapat dipercaya. Manusia bisa bilang begini, satu kali diberikan kepercayaan, satu kali dia bisa dipercaya, selamanya dia bisa dipercaya. Itu manusia. Tetapi Tuhan bilang begini, hanya orang yang setia yang dapat dipercaya. Kita buka terlebih dahulu dalam Nehemia pasal 7 ayat yang kedua. Ya, hanya orang yang setia yang dapat dipercaya. Nehemia pasal 7 ayat yang kedua. Pengawasan atas Yerusalem aku serahkan kepada Hanani saudaraku dan kepadanya Hanani panglima benteng, karena dia seorang yang dapat dipercaya dan yang takut akan Allah lebih daripada orang-orang lain. Jadi kalau di dalam kehidupan pelayanan kita, di dalam kehidupan pekerjaan kita, ada orang-orang yang lebih dipercaya, itu bukan karena kita buruk, tapi itu dinilai secara objektif bahwa ada orang-orang yang lebih setia. Nah, kata seseorang yang dapat dipercaya, itu terjemahannya dalam English Standard Version memakai kata faithful, yang artinya setia. Ya. Kata orang yang dapat dipercaya itu dalam English Standard Version Alkitabnya mengatakan itu faithful, yang artinya setia. Jadi kalau orang yang dapat dipercaya hanya orang-orang yang setia. Ya. Kenapa mereka disebut orang-orang yang dapat dipercaya? Karena mereka ini orang-orang yang takut akan Allah lebih daripada yang lain. Bahkan lebih jauh pemahaman akan yang ini, hanya orang yang takut akan Tuhan dapat memiliki kesetiaan. Hanya orang yang takut akan Tuhan yang memiliki kesetiaan. Makanya perselingkuhan terjadi, perzinahan terjadi di dalam rumah tangga orang Kristen, karena orang-orang itu pastinya adalah orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Karena orang yang takut akan Tuhan akan memiliki kesetiaan dalam kehidupannya. Amin. Gimana Tuhan? Ya. Jadi kalau suami selingkuh, istri selingkuh, pacar selingkuh, tandai bahwa memang itu orang yang takut Tuhan. Ya, itu orang yang takut Tuhan. Ya. Sebagai contoh, bahwa ketika dikatakan begini, jangan kita temukan atau akan sangat jarang kita temukan orang-orang yang setia di dalam pelayanan, yang setia di dalam keluarganya, yang setia di dalam semua hal yang sedang Tuhan percayakan. Tetapi mari kita lihat beberapa contoh pelayan yang setia yang disebutkan dalam firman Tuhan dalam Alkitab kita. Dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 21. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan ilmuku, maka Tikikus, bukan Tikus ya, ini memang nama agak susah, Tikikus. Maka Tikikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan. Siapa di sini pernah khotbah tentang Tikikus? Wih, Tikikus ini hebat, nanti orang tanya, Tikikus apa? Ya, coba masih buka ini tuh saya bilang ada yang nama Tikikus. Sangat jarang. Kalau orang suka baca firman, kalau dia akan tahu Tikikus itu apa. Kalau orang suka baca firman, maka pada tahu Tikikus ya, Tikikus. Ya. Kalau pasal 1 ayat yang ke-7, semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan kami yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia.
Siapa yang tahu Epafras? Saya salah. Epafras siapa yang tahu? Soalnya ada yang kenal. Ya. Kalau saya pasal 4 ayat yang ke-9, mungkin ini agak sedikit, agak lebih sedikit kita biasa dengar. Ya. Kalau saya pasal 4 ayat 9, ia disuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang terkasih, seorang dari antara Onesimus. Oh, nama Onesimus masih banyak. Tapi sampai ke nama anak Tikikus, Epafras. Ya. Jangan kita tahu tentang ini. Bahkan dalam Ibrani pasal 3 ayat 2, Musa adalah hamba yang setia. Tapi yang kita mau garis bawahi begini, beberapa nama yang tadi saya sampaikan, Tikikus, Epafras, Onesimus, mungkin banyak kita tahu. Dan dua nama inilah kita ambil, Tikikus dengan Epafras. Sampai tahu nama mereka. Tidak sering. Bahkan mungkin baru pertama kali kita dengar, kalau kita baru dengar khotbah dan kita baca firman Tuhan. Dikatakan begini, beberapa nama yang tidak terlalu sering kita dengar, tetapi setiap kesetiaan dalam hal kecil yang mereka lakukan diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Jadi Epafras, Tikikus, mau sahabatnya, orang kecil, orang besar, bahkan ini adalah orang kecil yang tidak sering kita dengar namanya, tetapi dalam kesetiaan melayani mereka kepada Tuhan dicatat dalam Alkitab. Mereka adalah hamba yang setia. Jadi sekecil apapun kesetiaan kita kepada Tuhan, kesetiaan kepada apa yang Tuhan percayakan dalam kita, itu diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Ya. Jadi jangan pernah merasa kecil kalau baru bisa dapat hal kecil dalam kesetiaan. Karena itu Tuhan perhitungkan semua. Ya, jadi jangan pernah lagi kita mencobai Tuhan dengan ketidaksetiaan kita di dalam hal yang kecil, karena ketidaksetiaan kita akan menjadikan kita musuh Allah. Yakobus pasal 4 ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ya. Setialah sampai mati. Saya sampai begitu. Apakah? Pokoknya itu lama. Ya, itu lagu lama. Setia sampai apa? Sampai mati. Ayat untuk kita di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat 10b. Wahyu pasal yang kedua ayat 10b dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Pertanyaannya, sampai kapan kita setia jemaat Tuhan? Sampai kapan jemaat Tuhan? Jadi kesetiaan itu tidak pernah lekang oleh waktu. Setiap waktu sampai kita mati dikatakan setialah sampai mati. Ya. Jadi kalau kita mau mengatakan begini, kapan kita bisa setia sampai mati? Itu firman Allah saya baca selalu kapan. Jadi kalau sudah disampaikan dengan kesetiaan, kesetiaan Allah, ketidaksetiaan Tuhan tidak pernah membatasi kesetiaannya, tetapi kesetiaan kita, ketidaksetiaan kita ada konsekuensinya. Maka mari kita sama-sama bertobat pagi hari ini dalam ketidaksetiaan kita. Karena statement terakhir yang saya buat seperti ini, kesetiaan mempengaruhi setiap hubungan yang kita miliki. Kesetiaan mempengaruhi setiap hubungan yang kita miliki. Kesetiaan itu sama dengan dapat dipercaya. Ya, faithful, dapat dipercaya itu faithful juga berarti
yang setia, yang dapat dipercaya yang setia. Jadi kalau ada utang, tolong bayar. Kalau datang orang sudah percaya, tolong bayar utang. Ya, kalau pagi hari ini aja mantan saling berutang, tolong bayar satu dengan yang lain. Pagi ini kasih lunas. Ya, jangan baku utang di dalam jemaat Tuhan, terus akhirnya karena baku utang belum lunas selatan melayani selatan gereja. Ya, kalau kasih lunas. Bapak gimana tahu yang mana? Soalnya ada yang pasang status, tapi saya takutnya itu ada di tengah-tengah jemaat. Ya. Alkitab mengatakan bahwa setiap kesetiaan yang Tuhan berikan bagi kita itu adalah anugerah dari Tuhan. Ya. Mari kita berserah pada Tuhan, berserah pada kesetiaannya, karena kita mau bersama pagi hari ini. Sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus yang akan kita lakukan, kita harus mengerti bagaimana kesetiaan Allah dalam kehidupan kita. Kiranya Roh Kudus menolong saya, menolong kita semua agar kita mampu dan memahami firman Tuhan yang kita sampaikan atau yang saya sampaikan kepada pagi hari ini. Mari melayani.